Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang dilema etika. Pada hari ini saya sedang dan akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Medan. Boleh memperkenalkan diri? Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sri Sede. Saya Kepala UPT SD Negeri 0776, Kecamatan Medan Johor, Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bu sudah memperkenalkan. Hal yang mau diwawancarai pada kesempatannya tentang dilema etika. Saya yakin Ibu pasti akan menghadapi atau membuat keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih Pak. Baik, selama ini memang kita di sekolah itu banyak menghadapi masalah-masalah ya, khususnya mengenai dilema etika dan bujukan moral. Jadi saya mengidentifikasi apakah itu kasus itu menyangkut dilema etika atau bujukan moral adalah dengan memperhatikan apakah dia memiliki nilai atau kebenaran atau nilai benar melawan benar, itu berarti termasuk dalam kategori dilema etika. Kemudian yang kedua, benar melawan salah. Kalau yang seperti itu maka dia termasuk kategori bujukan moral. Itu kata kuncinya Bu ya? Iya. Berarti benar sama benar itu berarti dilema etika, dan benar salah itu kategori bujukan moral. Baik. Berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti di sini kasusnya menyangkut dilema etika ya, di mana dua hal yang sama-sama benar yang harus kita ambil keputusannya. Kalau dengan masalah seperti ini memang agak rumit ya Pak ya. Yang selama ini saya lakukan itu kalau menghadapi situasi yang seperti itu, saya mencari informasi atau fakta-fakta yang relevan atau yang valid mengenai kasus tersebut. Jadi saya tidak langsung ambil keputusan, tapi saya pastikan dulu bahwa memang fakta-fakta itu memang valid dan memang menyatakan bahwa kasus itu memang dilema etika. Begitu Bu. Kemudian dengan kasus yang Ibu hadapi, kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mencari informasi dulu mengenai kasus tersebut. Nah, dia termasuk di mana termasuk dia dilema etika atau bujukan moral. Kemudian kalau memang dia dilema etika, kita pastikan dulu informasi atau fakta mengenai kasus tersebut. Kemudian saya juga tidak sampai di situ aja, tapi saya juga kumpulkan orang-orang di sekitar yang menyangkut dengan masalah itu, misalnya orang-orang yang terlibat atau situasi dan kondisi pada saat itu, untuk memastikan sebelum mengambil keputusan. Saya tangkapnya ada 3 poin Bu ya, langkah-langkahnya. Pertama, mendapatkan informasi yang valid, kemudian melihat situasi kondisi, dan memastikan objek. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau dilema etika namanya dilema Pak, pasti sulit ya. Jadi kalau menurut saya yang efektif itu kita harus berkolaborasi, tidak bisa keputusan kita sendiri, keputusan kita yang kita ambil. Jadi kita harus mengujinya lagi, jadi kita harus melibatkan orang lain di sekitar kita untuk memberikan penguatan bahwa keputusan kita itu benar atau tidak, seperti itu. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat dampak negatif atau hal buruk pada orang di sekitar kita, khususnya yang menghadapi kasus tersebut.
Jadi dipastikan dampaknya Bu ya tidak terlalu buruk. Berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya baik Pak, kalau tantangan itu pasti ada ya, dan pasti dihadapi. Jadi di mana kasus itu kan keduanya benar, itu otomatis nanti saat kita mengambil keputusan ada pihak-pihak yang mungkin merasa bahwa keputusan itu kurang pas menurut dia, dan pihak lain mungkin merasa diuntungkan atau sebaliknya seperti itu. Maka itu kita harus siap menerima kritikan atau ya bisa dikatakan kadang sampai hujatan seperti itu. Nah, yang terpenting adalah keputusan itu bisa memfasilitasi orang banyak atau kebaikannya lebih banyak daripada keburukan yang ditimbulkan dari keputusan kita tersebut. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik Pak, kalau yang termasuk dilema etika ini kita tidak bisa spontanitas dalam mengambil keputusan, karena saya itu perlu beberapa tahapan. Yang pertama itu memastikan dulu dengan kasus tersebut, jadi cari informasi, fakta-fakta yang valid lah mengenai kasus tersebut. Kemudian memang membutuhkan waktu, kita harus memikirkan apa solusi terbaik. Nah, kalau kita sudah dapat solusi terbaik, kita atur jadwal. Jadi mana yang bermasalah itu kita ajak diskusi seperti itu. Jadi kita mengupayakan apa yang kita pikirkan itu dalam mengambil keputusan, kita sampaikan keputusan kita, kemudian kita diskusikan lagi bagaimana keputusan, hasil diskusi, hasil musyawarah itu mana yang terbaik, atau mungkin dari diskusi itu kita bisa temukan solusi terbaik atau solusi baru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berarti ada musyawarah dengan beberapa pihak supaya keputusan itu tepat sasaran gitu ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu Pak, kalau kita hidup kan tidak bisa seorang diri, kita hidup di lingkungan sosial. Jadi agar kita mengambil keputusan itu memang tepat atau memang yang terbaik, kita memang butuh orang lain. Jadi kita butuh seseorang, bisa 2 orang dan sebagainya untuk membantu memastikan bahwa keputusan kita itu memang yang terbaik. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Faktor-faktornya yang lain ya kita lihat apakah keputusan kita itu memang berdampak positif atau berdampak negatif, ataupun kalau memang ada negatifnya itu lebih sedikit daripada positifnya. Luar biasa. Berarti dari kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah itu, pada intinya Ibu meminimalisir negatif hasilnya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi pembelajaran di sini bahwa sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah itu memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian kita harus selalu berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan mengambil keputusan secara sepihak yang dapat merugikan orang lain. Jadi harus lebih bijaksana dalam mengatasi suatu masalah. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ispandi,
CGP angkatan 9, asal dari Sumatera Utara, Kota Medan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah SD Persa bersama Ibu Sri Budiarti. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan ini saya meminta waktu kepada Ibu untuk mewawancarai tentang dilematika selaku Ibu kepala sekolah. Jadi saya rasa dilematika ini saya yakin pasti pernah Ibu alami. Jadi ada beberapa poin, mungkin 8 yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Baik, kita mulai Bu ya. Oke. Ibu Sri Budiarti, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini sepanjang sepengetahuan saya ya Pak. Jadi kalau dilema etika itu adalah ketika saya dihadapkan antara dua hal, yang kedua hal ini adalah baik dan juga baik gitu ya. Kalau untuk rujukan moral ini sepengetahuan saya juga adalah ketika saya dihadapkan dengan dua hal, yang satunya buruk, yang satunya baik, seperti itu. Itu mungkin ya sepengetahuan saya. Kalau alam kalau misalnya benar atau salah, atau mungkin Bapak mau menanggapinya. Oke. Benar sekali Bu, yang seperti Ibu sampaikan bahwa dilematika itu memang benar dengan benar, dan bujukan moral itu benar dan salah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, dilematika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya ini memang hal tersulit ya ketika saya menjabat menjadi kepala sekolah. Sudah hampir 8 tahun saya menjabat menjadi kepala sekolah. Memang hal tersulit itu ketika saya dihadapkan dengan dilema etika. Terlebih karena saya seorang perempuan yang biasanya itu mengedepankan perasaan gitu ya. Jadi dan salah satu kekurangan saya juga memang saya agak sulit untuk memberikan sebuah keputusan. Jadi butuh beberapa hari untuk mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi biasanya ketika saya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dengan kategori dilema etika, itu biasanya saya mengajak diskusi teman-teman manajemen saya. Alhamdulillah di sekolah Persa ini saya punya tim manajemen, itu ada wakil kepala sekolah dan juga ada tim keuangan. Jadi biasanya mereka lah tempat saya untuk berdiskusi. Jadi biasanya nanti kita merembukkan kalau kita pilih ini poin positifnya apa gitu, kalau kita pilih ini poin negatifnya apa. Jadi di antara kedua hal ini nanti kita timbangkan, kita timbang mana yang lebih memiliki banyak nilai positif. Kemudian yang kedua biasanya ketika mengambil keputusan saya juga berdiskusi dengan yayasan. Jadi alhamdulillah selama ini juga yayasan tidak lepas tangan dengan perkembangan sekolah apapun ya, baik dari segi siswa ataupun ke SDM-an gitu. Jadi biasanya saya juga diskusi dengan atasan saya berdiskusi dan biasanya beliau juga mengarahkan seperti apa yang tadi saya perbuat dengan manajemen gitu. Biasanya dia memberikan keputusan itu di saya, mau membuat keputusan apa gitu ya. Cuman dia mengarahkan, nanti kalau ibu pilih ini nilai positifnya begini. Kalau ibu pilih ini negatifnya begini. Nah jadi nanti dari situ kan saya sudah lebih gampang untuk memilih gitu ya, mana yang harusnya saya pilih di antara dua hal yang baik. Seperti itu biasanya Pak. Luar biasa, berarti prosedur kali Bu ya? Ya, ada tim manajemen tadi Ibu ya, kemudian yayasan juga dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Oke. Baik, berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin tadi udah terjawab Ibu ya? Iya benar. Ya, jadi biasanya kalau ada hal-hal yang dilema
etika ini biasanya hampir 8 tahun saya menjabat itu adalah hal-hal yang berbau hal ke SDM-an gitu ya. Misalnya ketika ada opsi ini kira-kira SDM ini diperpanjang atau tidak gitu ya. Jadi biasanya satu sisi perasaan saya mengatakan kasihan lah, nanti kalau misalnya diputus dari sini nanti rezekinya gimana gitu. Jadi itu muncul biasanya perasaan-perasaan itu. Cuma satu sisi lain kalau melihat kinerjanya sebenarnya tidak layak untuk dipertahankan. Jadi kita di sini ada penetapan guru itu menjadi guru tetap yayasan berdasarkan hasil rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi saya memberikan rekomendasi kepada yayasan. Jadi nanti yayasan yang menetapkan apakah dilanjut atau tidak gitu berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah. Seperti itu. Jadi untuk prosesnya yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi biasanya saya berdiskusi dengan tim manajemen, kemudian juga disupport oleh yayasan. Seperti itu. Berarti Ibu tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi ya, emosional itu enggak ya? Enggak. Selalu ada pertimbangan ya Bu ya? Iya benar. Ya, itu luar biasa. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang efektif apa ya? Mungkin dengan ranah diskusi tadi ya. Jadi saya menganggap bahwasannya hal yang paling efektif itu adalah pengambilan keputusan itu tidak dilakukan secara emosional. Jadi kemudian kita berdiskusi karena ada teman-teman di sini yang karena ada kalanya ketika ada suatu permasalahan poin itu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi bisa terpikirkan oleh orang lain gitu. Jadi dari sisi diskusi manajemen inilah biasanya saya anggap hal-hal yang paling efektif. Jadi bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Ditambah tadi juga ya support yang besar dari yayasan kepada sekolah. Jadi ya bisa sangat membantu saya untuk membuat keputusan seperti itu. Berarti Ibu mengambil keputusan tuh juga mengikut sertakan nilai-nilai kebajikan Bu ya? Iya benar. Jadi ada rasa kasihan, terus jangka panjang ke depannya gimana, project itu gitu ya Bu ya? Jadi ketika kita membuat keputusan itu kan bukan untuk keputusan sehari dua hari ya, tapi kita juga memikirkan long life-nya sekolah, long life-nya hal-hal yang terkait dengan sekolah itu sendiri. Luar biasa, ini kalau kepala sekolah perempuan Bu ya, selalu mengedepankan perasaan. Iya benar. Iya. Nah pastinya Bu yang seperti itu ada tantangan pasti Bu ya, dalam pengambilan yang bersifat dilematika itu pasti ada muncul tantangan. Nah hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau saya yang saya alami ya hampir selama 8 tahun di sini itu adalah ketika memang perasaan saya yang lebih dominan gitu. Jadi mungkin kalau boleh saya contohkan ya kasusnya. Jadi dulu ketika baru setahun saya menjabat kepala sekolah, belum sampailah saya rasa setahun menjabat kepala sekolah. Jadi saya dihadapkan dengan masalah dilema etika itu. Dituntut yayasan untuk memastikan apakah penjaga sekolah, tukang bersih-bersih di sekolah itu apakah layak menjadi SDM tetap atau tidak, seperti itu. Jadi waktu itu saya merasa saya tidak berhak memutuskan karena saya toh baru menjabat jadi kepala sekolah. Jadi saya meminta kepada yayasan agar yang memberikan rekomendasi itu adalah kepala sekolah sebelum saya, cuman tidak di-approve sama yayasan gitu. Jadi karena ibu sekarang kepala sekolahnya, ibu yang harus memberikan keputusan gitu. Jadi waktu itu saya sangat bingung ya, sangat bingungnya kalau dilihat dari kinerja sebenarnya tidak layak untuk menjadi SDM tetap di sini. Tapi kalau dari segi kasihan, saya kasihan karena umurnya itu sudah 50 tahun, sudah berumur gitu ya, kemudian dengan ekonomi yang pas-pasan gitu. Jadi apa ya, berkecambuk lah di hati. Ini antara mau meneruskan, kalau saya menjadikan dia SDM tetap di sini, berarti saya harus siap menerima konsekuensi komplainan dari teman-teman
dari hasil kerjanya, menyapu tidak bersih lah, ini tidak ini kan seperti itu konsekuensi kalau saya tetap menjadikan beliau menjadi SDM tetap di sini. Tapi konsekuensi lain ketika saya tidak menjadikannya SDM tetap di sini, saya kayak ada perasaan berdosa gitu, memutus rezekinya, dia tidak mendapat pekerjaan lagi gitu. Jadi akhirnya waktu itu yang saya perbuat adalah memanggil secara private semua SDM yang ada di sekolah. Kemudian saya tanya kepada mereka satu persatu. Saya sampaikan ke mereka, si bapak ini sudah habis masa kontraknya. Ini sekarang penetapan apakah lanjut menjadi SDM tetap atau tidak. Saya tanyakan ke semua SDM. Jadi jawaban mereka itu rata-rata kalau dari kerja Bu enggak banget deh gitu. Cuma ternyata teman-teman ini karena ukhuwahnya yang sangat kuat, akhirnya mereka sudah lalu terima saja. Ketika teman-teman menyampaikan itu, saya tekankan dengan konsekuensinya tadi. Berarti kalau kita menerima beliau dengan alasan kita mau membantu kehidupan ekonominya, berarti komplainan tentang kebersihan tak didengar lagi setiap hari. Saya bilang kalau misalnya pekerjaannya tidak bagus seperti itu. Jadi teman-teman waktu itu rata-rata itu menjawab seperti itu, terima aja lah, lanjutkan saja, kasihan. Jadi memang poinnya itu adalah kasihan ke teman-teman. Jadi ketika saya menetapkan beliau menjadi SDM tetap, saya nggak ada beban karena teman-teman mensupport ke sana. Sudah sepakat itu, ya? Sudah sepakat. Nah, jadi biasanya kalau saya sudah going stuck ya, ini pilihnya apa ya? Biasanya begitu saya buat. Saya panggil aja semua SDM, saya sampaikan konsekuensi buruk pilihan A, pilihan B. Kalau mereka terima ya sudah, kita terima sama-sama. Jadi kan istilahnya di hari kemudian itu saya nggak diserang, itulah kan kenapa kau kemarin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu kemarin kau kan gitu, jadi aman, terkendali seperti itu. Biasanya kalau memang sudah ada keputusan yang memang going stuck banget, nggak bisa lagi saya pilih gitu, Pak. Luar biasa Bu ya. Jadi dilematikanya tadi kasihan Bu ya kalau Ya, ada tua, kasihan, tapi tantangan itu Ibu bagi ke guru-guru ya, ke supaya teman-teman nanti kalau ada semua. muncul itu tidak menjadi dilema pribadi Bu ya, Benar. sudah jadi kesepakatan bersama ya. Iya, Jadi letak dilema situ Bu ya. Baik. Kemudian sebenarnya apa yang Ibu sampaikan tadi sudah terlihat di mana Ibu manajemen dilematika sebagai pengambil keputusan. Jadi ketika Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, apakah ada Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau ada laporan-laporan tentang dilema etika atau bujukan moral di hari itu, biasanya saya tidak menyelesaikannya di hari itu juga, karena biasanya untuk cooling down dulu ya, meng-cooling down. Karena biasanya kalau ada laporan tuh di hari itu kan biasanya emosi itu menggebu-gebu ya, jadi biasanya kurang terkontrol untuk emosi. Jadi biasanya kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu, biasanya saya tidak menyelesaikan di hari itu juga, tapi biasanya paling cepat itu H+1 setelahnya atau lusanya seperti. Jadi supaya cooling down dulu, supaya kita nggak terbawa emosi. Kecuali tadi misalnya ya untuk hal-hal yang sudah terjadwal, misalnya tadi akhir Februari misalnya itu sudah habis kontrak SDM 1, itu kan berarti saya biasanya itu 2 bulan sebelumnya itu sudah memanggil SDM yang bersangkutan, kemudian mengevaluasi ya kinerja apa segala macam. Kalau itu karena sudah ada jadwalnya, saya memang buat jadwal. Tapi kalau misalnya ada kasus-kasus ya yang berkembang di kelas atau di sekolah yang berhubungan antara SDM 1 dengan SDM yang lain, biasanya berusaha tidak menyelesaikan di hari itu, tapi menunda dulu supaya meng-cooling down-kan emosi masing-masing. Biasanya seperti itu. Jadi nggak, kalau misalnya ada kejadian
mendadak sidentil begitu di hari itu nggak langsung diselesaikan situ, nggak ya? Berarti lihat sikon sih Pak, lihat sikon. lihat sikon. Terkadang kan misalnya kalau berhubungan dengan siswa di hari itu kita selesaikan ya, tapi kalau misalnya antara KSDM-an ya, kita berusaha nggak di hari itu juga, tapi meng-cooling down dulu. Ketika proses meng-cooling down kan itu berarti Ibu Biasanya mendapatkan informasi dari ya, berbagai pihak informasi, gitu. ya, Berarti mengumpulkan informasi dulu. Berarti sebelum mengambil keputusan yang sifatnya dilematika, berarti Ibu mendapatkan informasi dari berbagai pihak sebelum Ibu membuat keputusan ya? Iya benar. Oke, baik. Kemudian, apakah ada SDM seperti Ibu bilang tadi atau tim manajemen atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada pasti Pak, yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada tim manajemennya, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada keuangan juga yang merupakan manajemen sekolah. Jadi biasanya saya bertukar pikiran itu sama mereka. Itu kemudian ada juga orang yayasan ya, atasan saya yang memang selalu mensupport untuk kegiatan di sekolah seperti itu. Dan biasanya pun saya walaupun kepala sekolah, biasanya terkadang itu saya mau juga konseling gitu ya, ke kita di sini ada learning support unit gitu. Jadi kalau misalnya saya ini kayaknya butuh konseling lah gitu, saya biasanya langsung ke ruangan sebelah, ke learning support unit itu semacam BK gitu ya, tapi dia bukan hanya ngebantu untuk siswa saja, tapi tugasnya juga mengkonseling seluruh guru, jadi termasuk saya juga gitu. Jadi biasanya bertukar pikiran di sana gitu. Jadi contoh nih, misal untuk rekrutmen guru baru misalnya, kan kami yang melaksanakan toolsnya di sekolah, jadi biasanya nanti saya banyak diskusi itu dengan LSku. Biasanya kan dia bisa baca hasil tes ya, misalnya dominan karakternya itu di mana. Misalnya saya butuh operator nih, operator itu kan job desk-nya yang pertama harus teliti gitu ya, kemudian orang yang siap tempur ya, artinya yang tingkat patuh sama atasan itu tinggi, karena tuntutan pekerjaan dari dinas kadang-kadang kan mendadak gitu ya. Nah jadi itu kan bisa terbaca dari tools yang kita kasih. Nah biasanya saya diskusi nanti sama LSU seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya di sekolah itu banyak support unitnya saya gitu. Jadi selain wakil kepala sekolah, ada orang keuangan juga, ada juga LSU Pak di sini. Jadi alhamdulillah terbantu. Wah. Jadi terbantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya, nggak pernah secara pribadi ya? Iya benar. Oke. Baik, jadi semakin paham ya Bu ya, gimana itu dilema etika dan bujukan moral. Nah, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya sih pribadi, mungkin yang pertama saya tidak boleh mengedepankan perasaan itu yang pertama dulu ya Pak. Jadi makanya saya kalau ada membuat keputusan itu saya nggak bisa di hari itu juga. Ini salah satu kelemahan saya. Jadi biasanya saya harus memikirkan dengan matang apakah keputusan itu sudah baik atau belum, seperti itu. Jadi saya biasanya pengalaman saya jangan mendahulukan perasaan dulu, karena saya ada beberapa kali mendahulukan perasaan tapi hasilnya itu zonk menurut saya, kenanya itu jadinya zonk gitu. Jadi makanya harus banyak diskusi dengan teman-teman yang lain untuk menguatkan apa yang sudah saya pikirkan. Jadi biasanya kalau ada masalah itu sebenarnya saya udah ada opsi-opsi, udah ada opsi A, opsi B, opsi C gitu ya. Nah untuk memutuskan opsi mana yang harus saya tempuh, harus saya ajak diskusi teman-teman seperti itu. Itu sih. Itu yang bisa Ibu petik. Ya, jadi ya, tidak mengedepankan duluan perasaan, padahal kodratnya perempuan ya, itu ya, benar. perasaan ya. Iya, jadi ini tapi agak melawan kodrat rasanya. Agak melawan kodrat, itu yang bisa dipetik ya. Iya. Tapi dengan konsultasi dengan tim-tim Ibu tadi ya. Iya.
Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk mewawancarai tugas kami sebagai guru penggerak tentang dilema etika. Demikian wawancara saya dengan Ibu Sri Budiarti selaku Kepala Sekolah SD Persa Kota Medan. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut kali.